ujung-ujungnya misinya berbeda. Kalau saya kan misinya gini loh. Apa nih ya, saya potong. Kalau saya misinya, ayo lo kita diskusi sama ulama manapun, sama siapapun, kita buka kebenaran ini, penelitian ini, nggak perlu harus dengan Robito gitu loh, Bang. Kalau Robito nggak mau, ya kita nggak usah pusing sama dia, masih banyak kiai-kiai yang lain. Kalau kita ngajak ngundangin beliau untuk diskusi kan nggak mau, karena yang namanya kiai kan, siapa lo kalau bahasa manusia kan ada juga kayak gitu kan. Kita datang ke rumahnya, maksudnya kita datang, kita nyari donatur, nanti kita bikin acara di tempat dia, terus beliau dijadikan sebagai narasumber atau sama santri-santrinya. Pokoknya seperti itulah misi saya. Gara-gara saya sampaikan misi itulah, dirungkat. Tapi nggak boleh gitu juga. Siapa Tengku Muda Kori, ente nggak boleh juga gitu. Itu Gus Fuad juga ada jasanya mente. Lah jasa dari mana? Dia bawa antum banyak ke acara-acara, mulai terkenal juga. Ada yang bawa saya, Bapak. Saya mah nggak ada yang bawa. Orang diajak saya mah, yang ngajak ya Imad. Wah, ada dia mana ada bawa Magus. Bukannya Pak Kiai Imad yang diorganize sama Gus Fuad, enggak? Nggak tahu, enggak lah. Orang kan banyak yang telepon waktu itu kan, banyak orang yang telepon saya meminta konfirmasi waktu dakwah ke daerah mana, berapa biayanya. Aku bilang telepon aja orangnya, kata saya. Saya kasih nomornya. Tapi kan yang ngatur semuanya itu kan Kiai Imaduddin semuanya, bahkan Nur Fadil semuanya, itu kan yang ngatur Gus Fuad semuanya. Dia bikin terkenal, antum juga dibawa sama Gus Fuad sampai. Oh sorry, kita nggak ikut-ikutan. Kalau kita diatur sama dia, otomatis kita masih masih bareng, masih tunduk. Kita kagak. Kita pada prinsipnya nih ya. Pada prinsipnya, ini kajiannya kan kajian pentalaahan dan penelitian nasabah alami kan. Nah saya nyap sesuai dengan apa yang saya dapatkan. Ujung-ujungnya misinya berbeda. Kalau saya kan misinya gini loh. Apa nih ya, saya potong. Kalau saya misinya, ayo lo kita diskusi sama ulama manapun, sama siapapun, kita buka kebenaran ini, penelitian ini, nggak perlu harus dengan Robito gitu loh, Bang. Kalau Robito nggak mau, ya kita nggak usah pusing sama dia, masih banyak kiai-kiai yang lain. Kalau kita ngajak ngundangin beliau untuk diskusi kan nggak mau, karena yang namanya kiai kan, siapa lo kalau bahasa manusia kan ada juga kayak gitu kan. Kita datang ke rumahnya, maksudnya kita datang, kita nyari donatur, nanti kita bikin acara di tempat dia, terus beliau dijadikan sebagai narasumber atau sama santri-santrinya. Pokoknya seperti itulah misi saya. Gara-gara saya sampaikan misi itulah, dirungkat. Kayak gitu. Jadi posisinya ini TM Kori ini dirungkat ya? Oh iya, disengklak, dirungkat kita. Tapi kita mah karena prinsip kita kebenaran, nggak iftikar ya. Kita butuh teman. Ya enak dong kalau ada teman mah, bener nggak? Iya benar gitu. Benar. Tapi ketika teman nggak sejalur sama kita, ya kita jalan sendiri, gitu loh. Kayak perang lawan Belanda zaman dulu, misalkan pejuang lain mau menyerah, ya silakan, kan nggak paksaan perang mah, ya nggak? Gitu. Iya. Kalau gue tetap melawan Belanda, ibaratnya begitu, gitu. Kalau karena prinsip orang mencari kebenaran, ya dia sama siapapun nggak ada tedeng aling-aling, wah takut kalah. Memang justru gue harus kalah, gitu loh. Bukan harus menang, gue harus kalah, gitu loh. Kalau orang peneliti mah, gitu loh. Kalau peneliti pinginnya menang, mesti dia takut kalah. Kalau orang takut kalah, pasti cari lawan yang di bawah, gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Kenapa lantangnya Habib Topik Segap misalkan? Lah, dia udah bisa ngebaca kemampuan ilmu kitab kuningnya atau Habib Topik Segap gitu loh. Ya kan? Iya, Habib Topik Segap juga mau berdebat sama Kiai Imad, mikir 12 kali.
Ntar kalau gua kalah habis nih, bukan nih, kan gitu ya. Hah? Nah, ya kalau Kiai Imad kalah, aman gitu loh. Kan pasti ada orang berpikir begitu loh. Nih kalau Robitoh lawan Kiai Imad kalah aman, biasa aja, minta maaf, ya udah kalau gitu saya taslim, kan gitu kan? Gitu. Nah, giliran yang kalahnya Robitoh, itu kan, waduh, parah. Pokoknya cercaan, makian, segala macam, pokoknya benar-benar diserang lah, gitu loh kan. Benar-benar malu lah. Ibarat gini loh, seorang raja kalah sama prajurit, kan malu kali raja kan. Makanya kalau prinsip orang mencari kebenaran, dia nggak ada tedeng aling-aling siapapun sedunia. Ayo, karena prinsipnya penelitian dia itu harus kalah gitu loh. Selama tidak bisa ngalahin, maka dia unggul. Jadi siapapun jadi lawan gitu loh. Ini kagak. Coba pikir bener nggak pemikiran saya? Iya. Jadi maaf nih mau nanya nih Bang Temgori. Emang kalau apa capres nomor 3 jadi emang nggak ada jatah buat Temgori? Kagak, kita mah pendukung tanpa politik. Kita tetap dukung Ganjar, cuman kita kan nggak ada apa namanya ya, nggak ada substansi politik karena kita mengikuti pilihan yang bebas dalam hati kita sebagai warga negara ya, yang memang di undang-undang dari negara ini yang jadi presiden bebas, nggak mesti harus Bani Hasyim kan. Coba kalau mesti harus Bani Hasyim ya kita perang dah sekarang gitu. Mau nggak mau gua jadi anak buah, gua mau jadi khalifah kan gitu. Nah kalau nggak ada jatah sementara yang lain dapat jatah, ntar Temkori jadi bawahan juga, gimana? Loh, nggak bawahan, gua tetap orang yang terdepan karena gua nggak terpengaruh politik dalam berbicara masalah penelitian kan gitu. Gitu karena duit nggak ada, apapun nggak masalah bagi gua karena prinsip orang yang mencari kebenaran itu dia masa bodoh tentang jabatan, tentang apa yang dia raih, itu kepuasan hati terungkapnya satu kebenaran. Itu kalau saya itu ini dari tadi malam, dari kemarin kagak pernah tidur malam saya karena memang saya sampai sekarang masih mencari buset dah. Itu nanti apa itu nyari tempat nanti tidur bang, di mana Agak nyari boskin bang, buset aja di blok di mana ya itu jeblosnya di mana Kirain nanti ya? kirain belum tidur masih nyari tempat tidur bang. orang mau tidur bang nggak mesti di tempat tidur bang gitu. Kalau kayak saya ini kan dikasih karomah bisa tidur di air ya kan? Bisa tidur di angin. Yang bener sih, yang bener Temkori. Kagak ini Lu gara-gara lu di atas air. Jangan serius dong, jangan bercanda terus di mana bisa ya, itu tidur di nggak atas percaya air. karomah ulama ente, hah? Enggak maksudnya serius enggak? Lah serius, emang tidur mesti di tempat tidur? Kalau orang-orang kayak kita nih, alhamdulillah orang keramat kan tidurnya bisa di angin, bisa di air. Ini yang bisa di air ini bingung saya ini. Air apa ini? Masa Kasur air, kasur angin tuh. masa orang-orang bisa ketemu Nabi Hidir, gua kagak bisa. Emang Nabi Hidir sulit amat dijumpai apa? Wong yang lain bisa ketemu, lo kita kagak bisa. Iya. Terus emang ini Bang Temkori ini udah ketemu gitu sama Nabi Hidirnya? Belum pengin ketemu, karena kan kita kalau ketemu sama Nabi, rumahnya agak-agak takut gitu bang. Enggak, maksudnya kalau ketemu makan tanya tentang Fuad apa bener ketemu apa enggak gitu maksudnya.
Enggak, males kita kalau udah ketemu Nabi Khidir mah nggak ngurusin orang lain, ngurusin kita. Nih kita bener ora kan gitu. Jadi kalau ada orang ketemu Nabi Khidir ngurusin orang lain, berarti itu bukan ketemu sama Nabi, Bang. Ilok Nabi apa namanya gibah, nggak mungkin dong. Kacau dah. Nabi gibah. Lucu ente. Nabi kan maksum ya nggak? Hah? Iya. Iya kan, maksum itu Iya. terpelihara dari hasad, terpelihara dari riba, ya kan, sum'ah dan lain sebagaimana. Itu tapi pas ada orang ketemu sama Nabi nanya, Nabi itu statusnya Pak Alawi asli apa palsu sih? Masa Nabi ngurusin begituan? Aduh. Aduh. Katanya kalau benar ketemu sama Nabi Khidir jawab